Kita ketahui dengan identitas yaitu saudara Andi, saudara Dani, saudara Peggy alias Peron. Ini luar biasa, hingga 8 tahun pun tidak bisa tertangkap. 3 orang tersangka DPO kasus pembunuhan Vina ini mungkin temannya Doraemon, teman-teman. Kenapa saya bilang temannya Doraemon? Mereka bisa bersembunyi selama 8 tahun. 3 DPO, mereka bisa bersembunyi selama bertahun-tahun hingga tidak terendus sama sekali. Nggak mungkin kan selama 8 tahun ini belum ketemu, padahal 8 tersangka udah masuk sel, masuk penjara. Memang sungguh unik ya. Pelaku utama 3 orang DPO dicap menjadi otak pelaku, ya, tidak pernah tertangkap. Jadi terlepas dari benar tidaknya, kalau itu mungkin yang membuat statement penyidik sendiri bahwa pelaku utamanya itu tidak tertangkap dan itu adalah fiktif karena ini dan sebagainya, itu ya perkara siklus semuanya. Setuju Prof. Karena pelaku utamanya nggak ada. Ya berarti tindak pidana pokok, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana yang lainnya tadi, ya berarti dia juga tidak ada pelaku utamanya. Ya, Polda Jabar telah merilis 3 DPO, yang 2 fiktif, yang 1 Peggy alias Peron itu adalah DPO, dan ya padahal kalau kita pikir DPO ini sudah bertahun-tahun, ya sudah 8 tahun hingga, yang ikut terseret nama-nama atau terpidana yang lainnya selain pelaku utama, karena DPO tersebut adalah pelaku utama. Akan tetapi orang yang ikut serta melakukan sebuah pembunuhan berencana itu sudah diganjar hukuman seumur hidup. Tentunya semua menunggu-nunggu kapan DPO akan tertangkap. Kita ketahui dengan identitas yaitu saudara Andi, saudara Dani, saudara Peggy alias Peron. Jadi untuk 3 orang ini. Nah, jadi di sini Kemudian Polda Jabar sudah mengatakan dan merilis bahwa ada Andi, saudara Dani, dan saudara Peggy Peron, ya. Dan upaya pencarian ini, baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah divonis, ya, yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan, itu tidak ada menunjukkan ya identitas asli dari ketiganya. Namun sampai saat ini upaya tersebut tetap kita lakukan. Tidak ada yang menyebutkan, yang menyampaikan bahwa identitas ketiga orang tersangka yang DPO adalah dari keluarga atau anak anggota kepolisian. Dan bagaimana pandangan teman-teman semua? Jika seorang DPO tidak tertangkap, akan tetapi sudah ada beberapa orang, ya, beberapa anak manusia yang sudah dipenjara, yang itu hanya ikut turut serta, akan tapi DPO-nya hingga saat ini tidak ditemukan. Terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut, baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa jadi ini ya teman-teman bisa simak baik-baik ya, ini menelusuri ke sekolah, bahkan ke keluarga-keluarga tersebut ya. Ini polisi sudah menelusuri ke sekolah ya, atau ke keluarga mereka ya. dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata, ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Peron. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Jadi kami Keren sekali ya. Kita bayangkan saja ya, ini DPO yang teroris pun ini cepat sekali untuk menangkapnya. Tidak perlu waktu harus berbulan-bulan ya, mungkin tahun gitu ya, 1 tahun lah katakanlah seperti itu. Akan tapi di kasus ini ya, di kasus Vina, DPO hingga 8 tahun pun tidak bisa tertangkap. Kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. 3 orang tersangka DPO kasus pembunuhan Vina ini mungkin temannya Doraemon, teman-teman. Kenapa saya bilang temannya Doraemon? Mereka bisa bersembunyi selama 8 tahun. 3 DPO ya, 3 DPO pelaku ya, pelaku utama pembunuhan Vina itu mungkin ya memang benar, yaitu Doraemon ya. Karena apa? Mereka bisa bersembunyi selama bertahun-tahun hingga tidak terendus sama sekali
Ya, tidak tercium sama sekali keberadaannya di mana. Ya, ini sangat luar biasa. Mungkin mereka pinjem pintu ajaibnya Doraemon. Jadi mereka bisa pergi ke dimensi lain atau dunia lain. Atau mungkin juga mereka pergi ke luar angkasa, pinjem baling-baling bambunya Doraemon. Nggak mungkin kan selama 8 tahun ini belum ketemu. Padahal 8 tersangka udah masuk sel, masuk penjara. Tinggal 3 orang. Nggak mungkin kan kalau 8 tersangka ini kalau ditanya apa diinterogasi yang badannya keker, mukanya sangar, terus digertak dikit, nggak ngaku. Dan diangkatnya kasus ini berkat semua Interpol netizen Indonesia. Terus juga sama diangkatnya film pembunuhan Vina. Emang netizen itu, masyarakat Indonesia, netizen yang mengawal kasus ini sangat luar biasa sekali. Dan buat Pak Polisi, makasih Pak udah mau mengangkat kembali kasus pembunuhan Vina. Semoga cepat ketemu 3 DPO yang belum ketemu 8 tahun yang lalu Pak. Oke, ini Prof Muzakir ini sudah mengatakan jika DPO-nya pun tidak diketemukan, berarti pelaku sesungguhnya ini tidak ada. Dan memang pembunuhan Vina ini, ya kasus pembunuhan Vina kabarnya ini jangan-jangan memang pelakunya ini memang tidak ada, ya karena para terpidana yang awalnya baru diperiksa sudah babak belur, ya sudah dianiaya habis babak belur, akhirnya kasus ini dipaksakan, gitu ya. Yang saya pikirkan seperti itu ya saat ini. Atau jangan-jangan ini memang tidak ada peristiwa tersebut. Kenapa saya bilang tidak ada? Ya karena hingga saat ini juga DPO itu tidak ada, gitu ya. Memang sungguh unik ya. Pelaku utama 3 orang DPO dicap menjadi otak pelaku, ya tidak pernah tertangkap. Bahkan infonya katanya pernah tertangkap tapi akhirnya dibebaskan di Prapit. Bahkan 2 orang itu infonya pernah dideklarasi dari kepolisian bahwa itu karena keterangannya berubah-ubah, kemudian buktinya kurang sehingga tidak dapat menemukan orang itu ada atau tidak ada, bahkan alias diduga fiktif di dalam keterangan yang kami dapatkan ya, itu ada di media massa banyak. Jadi terlepas dari benar tidaknya, kalau itu mungkin yang membuat statement penyidik sendiri bahwa pelaku utamanya itu tidak terangkap dan itu adalah fiktif karena ini dan sebagainya, itu ya perkara siklus semuanya. Setuju Prof. Karena pelaku utamanya nggak ada. Dan tidak ada tindakan penyertaan kalau tidak ada pelaku utama. Jadi kalau begitu, kalau itu benar seperti itu, bahwa sampai hari ini atau sampai masalah itu di-PK-kan seperti ini, ternyata mereka tidak ketemu gitu. Nah kalau tidak diketemu, terus ada statement-statement yang intinya adalah dia ternyata tidak bisa ditemukan dan ternyata melarikan diri, atau singkat kata itu fiktif. Ya, berarti tindak pidana pokok, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana yang lainnya tadi, ya, berarti dia juga tidak ada pelaku utamanya. Kalau tidak ada pelaku utamanya, berarti pelaku turut sertanya juga tidak ada. Turut serta apa? Pelaku utamanya nggak ada. Saya kira kalau ditanya tentang bagaimana akibat hukum terhadap orang-orang yang harus masuk dengan pidana maksimum tadi, dia tidak boleh dihukum pidana maksimum, bahkan jangankan maksimum, untuk dinyatakan dia turut serta aja tidak bisa dalam doktrin hukumnya. Yang harus dibuktikan terlebih dahulu harus itu adalah tindak pidana pelaku utamanya. Jadi kalau pelaku utamanya tidak bisa masuk, berarti pelaku turut serta juga tidak masuk. Tapi kalau pelaku utamanya itu ternyata itu fiktif dan tidak ada, berarti tidak ada juga pelaku turut serta. Ya, betul. Nah kalau pelaku utamanya sampai sekarang tidak ada, terus kemudian sudah diproses-proses tidak ada, bahkan ada indikasi menghilang dia, atau ada indikasi dia adalah tadi apa yang disebut fiktif gitu, ya berarti nggak ada tindak pidana, karena pelakunya nggak ada. Kalau pelaku turut serta itu nggak ada pelaku turut serta kalau pelaku utamanya tidak ada. Jadi logikanya begitu. Sehingga bagaimana membuktikan dia turut serta? Turut serta kepada siapa? Sama pelaku. Pelakunya nggak ada. Betul sekali. Jadi logika hukumnya nggak masuk dalam konteks itu. Sehingga dengan demikian logika hukumnya itu tidak masuk, gitu ya. Logika hukumnya tidak masuk. Itu kata Prof Muzakir ya. Kalau sampai
belum ditemukannya sama namanya pelaku utama dan kemudian diadili dan pasti dia dihukum karena melakukan tindak pidana pembunuhan, dan sekaligus yang kedua adalah kekerasan, ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengannya, itu tidak tertangkap dan tidak terbukti di dalam pengadilan, ya tak ada pelaku turut serta di dalamnya. Gitu. Demikian. Oke, jika kita berbicara tentang DPO ini, tentunya kita juga selalu yang ada di benak kita itu bertanya-tanya, dan kita akan lihat pernyataan dari Bang Jogi Nainggolan ini adalah kuasa hukum terpidana ya saat di tahun 2016. Di sini Bang Jogi Nainggolan ini sudah ada dugaan-dugaan rekayasa dalam kasus Vina tersebut. 3 kuasa hukum dari 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengungkap kejanggalan dalam kasus ini. Disebut ada dugaan rekayasa polisi dalam menangani kasus pembunuhan Vina. Salah satunya terkait 1 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang. Jogi menunjukkan surat DPO atas nama Panji, di mana identitas Panji kini tidak dirilis oleh Polda Jawa Barat. Kini polisi hanya menyebut ada 3 DPO dan tidak ada nama Panji. Nah, di sini Polda Jabar hanya sebar 3 DPO kasus Vina. Pengacara ungkap surat DPO atas nama lain tidak dirilis. Makanya di sini ya kuasa hukum 6 terpidana di tahun 2016 Jogi Nainggolan, Pak Jogi Nainggolan ini menduga ya ada dugaan rekayasa di 3 DPO tersebut. Dalamnya. Lebih lanjut, ia mengungkap beberapa indikasi dugaan rekayasa dalam kasus ini, di mana 8 pelaku yang sudah dipidana tidak mengenal kedua korban, Vina dan kekasihnya Eki. Termasuk juga tidak mengenal 3 pelaku yang masih daftar pencarian orang tersebut. Selain itu, ke-7 terpidana yang tinggal di Kesambi tidak mengenal terpidana Rivaldi yang tinggal di Perumnas. Jogi mengungkapkan para terpidana bukanlah anggota kelompok geng motor, melainkan mereka adalah buruh bangunan. 3 adalah saudara Panji. Ini Panji, nggak ada ini. Panji, ya 3. Ya. Inilah daftar pencarian orang. Tunggu dulu. Thank you. Tapi kalau sekarang 3. Jadi kita ulang ya, supaya ini ada 4. Tambah. Berkurang malah sekarang ya, berkurang. Jadi sekarang berkurang telurnya. Tapi nggak tahu. Biasanya spesial. 4 orang atau 3 orang yang... Nah, disitulah ya dugaan-dugaan rekayasa yang menurut Bang Jogi Nainggolan ya. Jadi mudah-mudahan ya kasus ini cepat selesai dan masyarakat ini menunggu-nunggu ya. Menunggu-nunggunya ini yang jelas kalau saya tidak ada lain loh dari awal sampai akhir kasus ini diselenggarakan atau adanya PK 6 terpidana. Yang saya tunggu hanya 1 DPO yang kemarin sudah dirilis, 3 DPO yang 2 dikatakan fiktif, yang 1 ada DPO namanya Peggy alias Peron. Kenapa tidak ditangkap hingga saat ini dan belum ditangkap hingga saat ini juga? Itu pertanyaan yang ada di hati saya dan ada di benak saya. Dan mudah-mudahan DPO yang sebenarnya cepat segera tertangkap. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya.